Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Sunfy dimanapun berada? Kembali lagi bersama Rama di acara podcast kita yang bernama Ngobrol Properti. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini tema yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana menjadi agen properti rumah. Ya, buat kamu sahabat yang belum pernah menjadi agen properti rumah, perlu disimak nih. Nah, kali ini Rama akan ditemani oleh narasumber kita yang bernama Kak Farhana. Ini dia Kak Farhana. Assalamualaikum Kak Farhana. Ya, nah kita mau bahas nih Kak Farhana tentang bagaimana cara menjadi agen properti rumah. Nah, Pak, buat sahabat Sunfy perlu ketahui bahwa agen properti rumah itu tidaklah mudah tapi juga tidaklah sulit. Tinggal bagaimana kita mengikuti rule-rule-nya. Nah, kita mau tanya nih Kak Farhana tentang agen properti rumah nih. Kira-kira nih Kak Farhana, langkah-langkah apa saja sih yang kita mau lalui nih untuk menjadi agen properti rumah ini? Oke, siap. Nah, kalau untuk menjadi agen atau langkah-langkah atau caranya itu gimana sih? Kalau agen itu terbagi jadi dua ya. Yang pertama ada agen individu, yang kedua ada agen yang dari agensi. Nah, kalau untuk agen individu itu mereka melakukannya semuanya sendiri. Jadi mereka nggak di bawah organisasi. Tapi kalau yang agen di bawah agensi itu mereka nginduk ke agensi atau badan yang menaunginya. Nah, kalau untuk jadi agen yang individu itu gampang banget. Kalian tinggal cari aja listingan atau daftar-daftar proyek perumahan itu by diri kalian sendiri. Jadi oleh diri kalian sendiri. Jadi kalian cari listingan ke developer, cari listingan lewat orang-orang yang memang mau jual rumah seperti itu. Itu kalau yang individu. Tapi kalau yang via agensi, kalian harus daftar dulu ke agensinya. Nanti setelah daftar dan membuat MOU, baru kalian nanti akan langsung diberikan listingannya atau bahan iklannya. Biasanya sudah disediakan dengan banyak pilihan. Jadi itu caranya ya kalau misalnya mau jadi agent. Terserah mau jadi yang individu atau yang agensi, semuanya juga oke. Oh begitu, baik. Nah, berarti ada perbedaannya ya teman-teman. Kalau mau jadi agent pribadi, individu, berarti harus gerasa-gerusuk nih sendiri, harus nyari kesana kemari gitu kan. Nah, tapi kalau mau jadi agent di agensi, maka nggak usah gerasa-gerusuk, cukup datangin agensi, duduk manis, nanti tinggal terima arahannya dari agensi dan banyak leasing-leasing di sana itu kan. Tapi tentu juga ada aturan-aturannya di agensi, tidak sebebas individu. Jadi pilihan ada di kamu semua sahabat Sunfy. Nah, dari bicara tentang agen nih, gimana sih untuk menjadi ahli dalam menjual properti rumah gitu kan? Dasarnya gimana nih supaya bisa jadi ahli nih kita penjualan? Nah, kalau untuk menjadi ahli itu tentunya yang pertama kita harus belajar. Biasanya untuk pemula kita harus belajar dulu kepada ahlinya. Jadi kepada orang-orang yang memang sudah berpengalaman dalam bidang agensi ataupun orang-orang yang berpengalaman sering menjualkan rumah. Jadi kita belajar dulu dari mereka, habis itu praktekin gitu. Jadi caranya cuma simpel dua. Satu, belajar dulu, habis itu langsung praktekin. Karena kalau belajar nggak dipraktekin, percuma nanti nggak bisa jualannya. Kan kalau jualan harus praktek ya, praktek jual. Kalau enggak, ya percuma. Nah betul, jadi intinya tetap belajar. Individu belajar secara sendiri, kalau agensi belajar bersama-sama dengan agensinya. Betul sekali. Nah, lalu kita mau bicara tentang teknik nih, kan kita disuruh belajar ya Kak Farhana ya. Tapi kita nggak tahu nih tekniknya bagaimana nih. Nah, kira-kira teknik untuk penjualan ataupun pemasaran properti itu sendiri, kira-kira ada nggak teknik-tekniknya itu? Kalau untuk teknik itu ada, atau cara-caranya. Dan caranya itu sebenarnya sama ya secara umum, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri itu sama aja. Pertama tuh kalau udah jadi agent itu harus branding dulu. Jadi mereka melakukan personal branding, melakukan pengenalan terhadap orang-orang sekitar mereka bahwa oh dia ini sudah menjadi agent loh, dia itu jualan rumah loh, biar orang pada tahu dulu. Jadi semua postingannya, semua sosial medianya itu harus mengenalkan dirinya bahwa dirinya adalah seorang agent properti atau penjual rumah atau apartemen atau properti lainnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua apalagi? Yang kedua adalah
si agent tersebut harus melakukan iklan. Jadi mereka itu harus pasang iklan, baik iklan yang gratisan ataupun berbayar, baik di sosial media ataupun di marketplace. Jadi nanti dari iklan tersebut, langkah berikutnya adalah akan ada listingan yang masuk atau akan ada calon-calon konsumen yang merespon dan menghubungi si agent tersebut. Nanti calon konsumen yang sudah masuk itu di follow up atau di telepon atau di chat seperti itu, tanya kebutuhannya seperti apa. Kemudian setelah di follow up, ajak calon konsumen tersebut untuk survei langsung ke lokasinya. Nah, nanti di lokasi dijelaskan tentang detailnya, promonya, kemudian keuntungan-keuntungan lainnya, serta value-nya. Nah, kemudian setelah survei dan konsumen klik dan oke, langsung deh di trial closing atau percobaan closing dan closing. Closing itu kayak, oh berhasil kebeli nih gitu. Jadi setelah closing, agent tersebut harus mengawal konsumen itu bisa sampai ke akad. Jadi kalau sudah akad, baru deh nanti si agent bisa mendapatkan komisi atau fee dari hasil penjualannya. Kan lumayan ya, bisa untuk jajan, bisa untuk nambah uang sekolah anak, bisa untuk nambah apa aja. Dan ini bisa dilakukan dari mana aja, baik dari rumah ataupun dari tempat kerja, dimanapun itu kalian bisa sambil jualan rumah. Dan itu untungnya lumayan banget loh. Coba kalian bayangkan ya, kalau kalian bisa menjualkan rumah yang harganya 1 miliaran, kalian bisa dapat 2 digit gitu. Jadi lumayan buat tambahannya, mungkin nanti bisa menyaingi gaji suami. Menarik nih dari sahabat Sunfy. Jadi kalau sahabat Sunfy pengen dapat penghasilan besar, maka harus lebih banyak lagi belajar untuk bisa closing di perumahan tersebut. Jadi jangan ragu nih, cara-caranya harus diikuti ya, rule-rulenya. Dan jangan lupa semangat terus, ya nggak Kak Farhana? Nah, jadi kalau di penjualannya ini nih Kak Farhana, kira-kira kalau penjualan di Sunfy sendiri bagaimana Kak Farhana? Kira-kira sahabat Sunfy bisa bantu jualkan juga dong ya? Oh, bisa banget. Justru Sunfy Property membuka kesempatan yang sebesar-besarnya kepada teman-teman di luar sana yang pengen bisa belajar untuk menjadi agent ataupun ingin menjualkan produk Sunfy dan bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari rumah tanpa harus resign kerja, tanpa harus ninggalin kewajiban jadi ibu rumah tangga, tanpa harus ninggalin anak atau suaminya, itu bisa. Jadi dengan cara nanti hubungi nomor di bawah ini untuk join atau gabung menjadi agent Sunfy Property. Nanti ibu, bapak atau teman-teman yang masih muda nih, masih sekolah atau masih kuliah, mau sambil iseng-iseng gitu kan, belajar-belajar jadi agent kemudian jualin rumah, kan lumayan tuh bisa nambahin penghasilan untuk di rumahnya. Jadi nanti langsung aja hubungi nomor di bawah ini dan nanti kalian akan dijelaskan langsung oleh tim admin gimana caranya dan akan di-training langsung oleh Sunfy Property secara berkala agar menjadi agent-agent yang handle yang jago untuk menjualkan produk Sunfy dan nanti kalian bisa dapat closingan yang banyak seperti itu. Masya Allah, luar biasa kan teman-teman semuanya sahabat Sunfy. Jadi kalian akan dapatkan lebih banyak lagi di Sunfy, dapat ilmu, dapat teman, dapat juga tentunya closing dong. Ya, closing tentunya komisi pasti didapat. Jadi jangan ragu lagi, yuk segera daftar di bawah ini untuk menjadi agent Sunfy Property. Ya, mungkin dari itu dia, mungkin ada tambahan lagi dari Kak Farhana. Mungkin itu aja. Cukup ya. Baik, kalau gitu sahabat Sunfy, jangan ragu, segera hubungi untuk segera dapatkan komisi yang besar untuk kamu semua sahabat Sunfy dimanapun berada. Oke, sekian dari kami semuanya untuk tema kami ini. Untuk tema kali ini, nantikan podcast kita yang berikutnya. Salam dari kami Sunfy Property. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.